Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinjaliani Wanda Mutia, NIM 1914173 dari jurusan Ekonomi Syariah B semester 6. Ingin menyampaikan suatu materi yang berkenaan dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani sebagai tugas ujian tengah semester dosen pengampu mata kuliah yakni Dr. Saiful Bahri, SAG FM. Materinya yakni pengadaan tenaga kerja dalam praktek. Yang pertama ada rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada prinsip. Yang pertama ada mutu karyawan yang akan direkrut. Mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk mendapatkan mutu yang sesuai. Yang kedua, ada jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Yang ketiga, ada biaya yang diperlukan diminimkan. Yang keempat, ada perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, ada fleksibilitas proses pelaksanaan rekrutmen yang berjalan sesuai metode dan tidak membosankan. Yang terakhir, ada pertimbangan-pertimbangan hukum. Materi yang selanjutnya ada tujuan. Poin yang pertama yakni mendapatkan karyawan untuk memenangkan persaingan di masa yang akan mendatang. Yang kedua, ada mendapatkan karyawan yang kreatif, inovatif dalam perusahaan. Yang ketiga ada untuk meningkatkan calon karyawan yang memenuhi syarat kerja untuk perusahaan. Yang keempat, ada untuk menentukan kebutuhan karyawan sekarang dan masa akan datang. Yang kelima, ada konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang keenam, ada untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja secara efektif. Yang ketujuh ada untuk mengkoordinasikan upaya rekrutmen dengan program dan pelatihan serta pengembangan karyawan. Yang kedelapan ada untuk mengevaluasi efektif tindakan berbagai teknik dalam lokasi rekrutmen bagi semua jenis pelamar kerja. Yang terakhir ada untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya seorang karyawan yang belum lama bekerja. Materi yang selanjutnya ada proses sumber rekrutmen. Poin yang pertama ada menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dalam hal jenis pekerjaan atau job title dan levelnya dalam perusahaan. Yang kedua ada berupaya mendapatkan informasi mengenai perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga ada menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, penyusunan program rekrutmen yang sistematis dan terpadu yang berhubungan dengan kegiatan sumber daya manusia lain dan dengan kerjasama antara manajer ini dan karyawan. Yang kelima ada mendapatkan pool calon karyawan yang berbobot atau memenuhi syarat. Yang keenam ada pencatatan kualitas dan jumlah pelamar dari berbagai sumber dan masing-masing metode rekrutmennya. Dan yang terakhir, ada melakukan tindak lanjut terhadap para calon karyawan, baik yang diterima maupun yang ditolak, guna mengevaluasi efektif tidaknya rekrutmen yang dilakukan.
Poin-poin yang tadi disebutkan itu menurut Scholar dan Jackson pada tahun 1997. Ada beberapa isu yang bisa ditangkap dari hal yang tadi disebutkan, yakni ada kekerasan di lembaga pendidikan. Seperti contohnya kasus siswi hamil yang kehilangan hak pendidikannya, serta kekerasan seksual yang dialami seorang mahasiswi oleh dosennya di universitas negeri yang ada di Jakarta. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwasanya sang korban itu kurang adanya perhatian dari pihak keluarganya maupun dari pihak sekolahnya. Karena mungkin di sekolah, si korban ini tidak mendapatkan atau tidak memiliki seseorang yang bisa dia percayai untuk dimintai pertolongan. Oleh karenanya, saat perekrutan suatu kandidat untuk menjadi guru maupun dosen, atau bagian tenaga kerja di bagian bidang yang lain, itu perlu adanya pengseleksian minimal psikologis calon peserta rekrutmen atau calon karyawan itu psikologisnya normal dan tidak ada catatan bahwa dia memiliki kasus kekerasan sebelumnya. Yang kedua ada isu di Papua, diskriminasi dan politisi isu perempuan dalam pilkada di sejumlah daerah di Papua, perkawinan adat dan perkawinan anak, kasus penembakan oleh aparat keamanan, hingga meninggalnya seorang anak. Dan 11 orang terluka dalam penanganan konflik antar kelompok masyarakat di Tolikara. Dan kasus pembunuhan seorang ibu yang sedang hamil, 2 anaknya dengan tersangka seorang anggota TNI. Sepatutnya anggota politisi, aparat keamanan itu berkewajiban untuk menjaga masyarakat sekitar dari tindakan diskriminasi, kekerasan, kegaduhan, konflik, maupun hal yang lainnya. Karena sejatinya mereka dipilih dan diseleksi dengan adanya beberapa tes yang dirasa mereka mampu dan mereka bisa menangani hal-hal yang terjadi. Selanjutnya ada proses tahapan pada rekrutmen. Yang pertama ada sourcing proses, yakni proses pengadaan. Adalah proses menarik pelamar yang memenuhi kebutuhan yang ada melalui sumber yang tersedia. Yang kedua ada selection process atau proses seleksi. Adalah proses penyaringan pelamar untuk kandidat yang memenuhi kebutuhan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, terakhir ada user process. Memahami proses penggunaan adalah proses menemukan orang yang tepat untuk posisi yang dibutuhkan atau tersedia yang diperoleh dari kandidat yang ada serta lulus proses seleksi.
Selanjutnya ada materi mengenai jenis-jenis rekrutmen. Yang pertama ada job ad atau iklan lowongan pekerjaan. Merupakan jenis rekrutmen yang lazim dilakukan banyak perusahaan. Metode publikasi terbuka ini menjaring pelamar kerja dari mana saja. Meski demikian, hiring dengan cara ini juga punya kelemahan, terutama dalam hal seleksi dan biaya rekrutmen. Yang kedua ada referral. Referral sendiri merupakan rekrutmen lebih terbatas dibandingkan job ad, yaitu ketika perusahaan mencari kandidat dari luar berdasarkan referensi karyawan yang bekerja di dalam perusahaan. Perusahaan meminta karyawan yang bekerja, dia memiliki teman, kerabat, atau kenalan yang memenuhi syarat untuk mengajukan rekomendasi namanya. Yang ketiga adalah lembaga pendidikan. Rekrutmen ini melakukan perusahaan lembaga pendidikan. Rekrutmen ini dilakukan perusahaan melalui kerjasama dengan sekolah vokasional, yakni saat lembaga pendidikan berkomitmen menyediakan lulusan berkualitas untuk perusahaan bersangkutan. Umumnya, hal ini didahului dengan proses magang sebagai masa latihan kerja dan penilaian, yang kemudian dapat berlanjut dengan adanya rekrutmen. Yang keempat ada lembaga pemerintah. Rekrutmen ini memanfaatkan agenda kementerian atau dinas ketenagakerjaan. Setiap lembaga tersebut, baik di pusat maupun di daerah, punya program untuk mengurangi pengangguran melalui pembukaan job center dan penyelenggaraan job fair. Yang kelima, yang terakhir, ada rekrutmen agensi. Dengan metode rekrutmen ini, dapat meminimalkan risiko salah rekrut kandidat. Proses hiring dilakukan agen rekrutmen biasanya dilakukan dengan kurasi serta seleksi yang sangat ketat, sehingga menghasilkan kandidat yang benar-benar berkualitas. Materi selanjutnya ada peran rekrutmen. Selain aktivitas rekrutmen dan seleksi, perusahaan juga harus memperhatikan kompetensi dari sumber daya manusia tersebut. Kompetensi adalah karakteristik yang ada pada seseorang serta berpengaruh secara langsung terhadap skill, kemampuan, dan juga kinerja di dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Menurut Jimmy, pada tahun 2014, karyawan yang memiliki kompetensi yang baik tentu akan memberikan kontribusi penting dan kinerja yang baik pula di dalam produktivitas suatu perusahaan. Sedangkan menurut Ruda Haliawan tahun 2013, dalam penelitian beliau menyebutkan bahwa program pelatihan yang sukses juga dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai suatu goals atau tujuan. Dengan kata lain, adanya pelatihan mampu meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat menunjang keberhasilan suatu perusahaan. Namun, apabila tingkat produktivitas kerja mengalami penurunan, akibatnya dapat menghambat perusahaan itu dalam mencapai tujuannya. Pemberian latihan pada karyawan akan mendorong karyawan bekerja lebih cepat dan baik. Hal ini dikarenakan karyawan yang mengetahui dengan baik tanggung jawabnya maupun tugasnya akan lebih berusaha mencapai tingkat moral kerja yang lebih tinggi. Pengetahuan karyawan terkait pelaksanaan tugas akan menentukan keberhasilan suatu tugas tersebut. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.